Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, materi kali ini itu yang akan dibahas di video adalah komunikasi dan konseling. Di mana materi ini ada yang muncul di kisi-kisi P3K Bidan ya Kak yang tahun ini dan juga muncul di FR tahun lalu. Nah, semoga materinya bisa masuk ya Kak dan semoga bisa dipahami. Ayo kita simak bahasan soalnya. Ya, soal pertama, Nyonya JN umur 27 tahun datang ke tempat praktek mandiri bidan. Mengatakan menikah 8 bulan dan ingin segera hamil. Bidan memberikan konseling agar pasien berhubungan seksual saat masa subur dan mengajari cara menghitung masa subur. Apakah peran bidan dalam kasus tersebut? A. Sebagai komunikan. B. Komunikator. C. Media komunikasi. D. Pesan atau umpan balik. Nah, di sini saya ada beberapa bahasannya Kak ya, arti dari masing-masing opsi ini. Baik, kita cek saja. Nah, jadi Kak, untuk komunikasi ini sendiri itu ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu opsi-opsi tadi. Nah, apa sih arti dari opsi-opsi tadi? Yang pertama itu komunikan. Komunikan itu apa? Itu adalah pihak lain yang diajak berkomunikasi yang merupakan sasaran dalam komunikasi tersebut atau orang yang menerima pesan, berita, atau lambang. Nah, komunikan ini sendiri bisa berupa orang, kelompok, atau bisa juga organisasi. Kemudian komunikator. Apa itu komunikator? Ialah seseorang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang atau komunikan. Nah, atau bisa juga disebut dengan pembawa berita, pengirim berita, atau sumber berita. Dalam hal ini bisa klien, bidan, atau yang lainnya. Nah, penyampaian pesan ini dapat berupa lambang, kata, gerak tubuh, dan lain-lain. Oke, untuk opsi yang berikutnya. Nah, berikutnya ini pesan atau message. Pesan atau amanat adalah sesuatu yang disampaikan komunikator melalui lambang, gerakan, atau gagasan kepada orang lain atau komunikan ya Kak ya, agar dapat diterima dengan baik. Pesannya itu dapat dirumuskan dalam bentuk yang tepat, disesuaikan dan dipertimbangkan berdasarkan keadaan penerima, hubungan pengirim dan penerima, serta waktu komunikasi yang dilakukan. Nah, pesan ini bisa berupa apa? Berupa nasihat, dukungan, petunjuk, dan yang lain. Yang berikut ada media atau channel. Ini merupakan sarana atau alat. Penyampaian pesan bisa melewati brosur, bisa lewat pamflet, radio, televisi, laptop, kemudian lembar catatan klien, rekam medis, dan lain-lain. Kemudian umpan balik. Umpan balik ini adalah merupakan respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterima seperti itu. Jadi, saya harap di sini Kakak bisa mengerti masing-masing dari opsi tersebut ya, Kak. Misalnya nanti kalau misalnya ada soal bisa langsung dijawab. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah tadi pertanyaannya apa ya? Oh, peran bidan ya. Berarti peran bidan di sini kan dia memberikan atau menjelaskan tentang hubungan seksual pada masa subur dan menghitung masa subur. Jadi jawabannya adalah komunikator seperti itu. Ya, soal nomor 2 ya Kak. Nyonya Ros berumur 35 tahun datang ke tempat praktek mandiri bidan. Ia ingin ber-KB, kemudian bidan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi. Nah, apakah apakah peran pasien dalam kasus tersebut? A. Komunikan, B. Komunikator, C. Media komunikasi, D. Pesan, E. Umpan balik. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan Kak ya, masing-masing dari opsi ini, pasti Kakak sudah tahu jawabannya, yaitu jawabannya adalah orang yang menerima pesan, yakni pasien, orang yang dijelaskan oleh bidan, adalah jawabannya komunikan. Jawabannya A ya Kak ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, lanjut nomor 3 ya Kak ya. Nyonya N berumur 40 tahun, G4P3A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke bidan praktek mandiri, keluhan nyeri perut bagian bawah dan keluar darah hitam bergumpal dari jalan lahir sejak pagi. Hasil pemeriksaan KO lemah, tensi 90/60, nadi 76 kali per menit, suhu badan 36 derajat Celcius,
Pernafasan 19 kali per menit. Ada nyeri tekan di bagian perut. Perdarahan dari jalan lahir. Bidan menjelaskan kepada keluarga untuk dilakukan rujukan dan keluarga setuju. Komunikasi apa yang dilakukan oleh bidan? A. Komunikasi efektif. B. Komunikasi personal. C. Komunikasi terapeutik. D. Komunikasi nonverbal. Atau E. Komunikasi intrapersonal. Baik, kita cek pembahasannya. Nah, di sini saya punya pengertiannya. Untuk komunikasi efektif itu adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan sebuah perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Kemudian pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Nah, jadi di sini kan si bidan memberitahu tuh, Bu, ini pasiennya harus dirujuk ya Pak, Bu. Nanti biar penanganannya itu lebih lanjut. Nah, keluarganya setuju. Nah, sehingga tujuan dari si pengirim pesan atau komunikatornya atau si bidan ini bisa berhasil, dapat diterima oleh keluarga dan pasien. Oke, kita lanjut pengertian selanjutnya. Nah, komunikasi personal, komunikasi antar dua orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya itu menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi komunikasinya ini antar dua orang ya Kak ya, jadi secara tatap muka seperti itu. Kemudian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik itu sebagai suatu keterampilan atau proses interaksi secara sadar yang dilakukan oleh bidan pada klien untuk beradaptasi terhadap gangguan baik secara fisik maupun psikologi sehingga bisa membantu klien untuk mencapai kesembuhan atau mengatasi masalahnya. Tujuannya apa? Tujuan dari komunikasi terapeutik ini untuk membantu pasien dalam memperjelas dan mengurangi beban perasaan serta dapat mengambil tindakan yang efektif untuk pasien-pasien. Jadi dia lebih ke apa ya? Secara mendalam seperti itu supaya pasiennya itu mau berkata jujur kayak gitu kan. Misalnya ada yang disembunyikan terus bidannya tanya biar pasiennya itu berkata jujur supaya apa masalahnya juga bisa teratasi. Masalahnya itu bisa disembuhkan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Jadi bisa menggunakan dengan bahasa isyarat seperti itu ya, Kak. Mungkin main mata aja udah ngerti kalau misalnya nonverbal itu. Terus komunikasi intrapersonal. Nah, intrapersonal di sini itu komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir dan melakukan penalaran serta menganalisis dan merenung. Hati-hati ya Kak, terkecoh intrapersonal dan interpersonal itu berbeda. Kalau interpersonal itu adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan orang yang satu dan orang yang lain. Kemudian sedang intrapersonal ini adalah komunikasinya terhadap diri sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Seorang ibu datang ke praktek bidan untuk berkonsultasi tentang kecemasannya karena ASINya itu tidak lancar. Karena ibu mertuanya itu seakan-akan menyalahkan karena anak yang dilahirkannya itu berjenis kelamin perempuan. Sedangkan yang diharapkan adalah memiliki cucu laki-laki. Wah, egois banget ini mertuanya ya. Kemudian bidan memberikan dukungan kepada ibu tersebut agar tidak stres yang membuat ASI tidak lancar. Setelah diadakan konseling, ibu merasakan keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Dalam kasus tersebut, bidan melaksanakan komunikasi apa? A. Komunikasi terapeutik, B. Komunikasi informal, C. Komunikasi nonformal, atau D. Komunikasi interna. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya Kak, yaitu komunikasi terapeutik. Nah, di mana komunikasi terapeutik itu apa? Komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan baik antara petugas kesehatan dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, kemudian mengatasi gangguan psikologisnya, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien itu nyaman, yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan pasien. Kak, kalau komunikasi informal itu apa? Komunikasi informal itu komunikasi yang berlangsung tanpa mengikuti
aturan yang berlaku, atau dengan kata lain itu tanpa adanya aturan-aturan yang berlaku, tidak mendapat aturan resmi, juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini saya punya soal cerita ya. Nyonya R, usia 30 tahun, G2 P0A1, hamil 15 minggu datang ke bidan dengan keluhan sesak dan lelah setiap selesai beraktivitas. Hasil anamnesa datang dada nyeri dan sering berdebar-debar. Hasil pemeriksaan tensi 140/90, nadi 86 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 23 kali per menit. Bidan kemudian melakukan konsultasi ke dokter SPOG. Bagaimanakah komunikasi yang disampaikan pada kasus tersebut? A. Berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter SPOG, bahwa kondisi ibu itu tidak memungkinkan untuk dilayani di klinik saya. Jadi harus dirujuk ke RS ya, Bu. B. Bu, seharusnya berobat saja ke RS, karena saya tidak bisa menangani kasus seperti ini. C. Ibu ada penyakit jantung ya? Kita rujuk ke RS ya, Bu. D. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ibu membutuhkan pemeriksaan lanjutan yang bisa dilakukan di rumah sakit ya, Bu. Bagaimana? Apakah ibu bersedia? E. Kondisi ibu ini saat ini sangat gawat, jadi ibu harus segera dirujuk ke rumah sakit ya, Bu ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Carilah jawaban yang kiranya tidak menakut-nakuti si ibu ya, Kak ya. Karena memang hasil pemeriksaannya itu tidak dalam batas yang normal, jadi kemungkinan besar pasti ibunya akan dirujuk di dokter SPOG atau di rumah sakit. Jadi jawabannya apa nih? Kalau saya jawabannya D ya, Kak ya. Hasil pemeriksaan ibu menunjukkan bahwa ibu membutuhkan pemeriksaan lanjutan yang bisa dilakukan di rumah sakit, Bu. Bagaimana? Apakah ibu bersedia? Nah, kita harus tetap meminta pendapat ibu atau meminta persetujuan ibu. Jangan langsung-langsung, Bu, ke rumah sakit aja. Saya nggak bisa nih di sini. Seperti itu ya nggak boleh ya, Kak ya. Jadi kita harus tetap meminta pendapat ibu. Barangkali ibunya harus berembuk dulu sama suaminya atau sama keluarganya. Jadi jawabannya itu adalah D. Oke, kita lanjut. Ya, nomor 6. Nyonya Arin datang ke bidan praktek mandiri bersama anaknya berusia 13 tahun. Ia hendak berkonsultasi tentang kesehatan reproduksi anaknya yang baru saja mengalami menstruasi pertama kali. Kondisi anaknya tampak baik, tensi, nadi, suhu, pernafasan normal. Setelah pemeriksaan lalu, bidan melakukan konseling seputar kesehatan reproduksi remaja. Apakah bentuk komunikasi yang tepat untuk kasus di atas? A. Komunikasi nonverbal, B. Komunikasi interpersonal, C. Komunikasi terapeutik, D. Komunikasi massa, atau E. Komunikasi intrapersonal. Nah, kira-kira di sini jawabannya apa, Kak? Kalau komunikasi nonverbal itu komunikasi yang hanya menggunakan bahasa tubuh ya tadi ya. Kemudian interpersonal itu kemampuan komunikasinya, kemampuan komunikatornya dalam menyampaikan pesannya bagaimana, harus baik ya. Kemudian komunikasi terapeutik ini kuncinya kalau misalnya pasiennya itu lagi ada masalah, didekati dengan pendekatan komunikasi terapeutik. Komunikasi massa itu orang yang banyak. Kemudian komunikasi intrapersonal itu komunikasi terhadap diri sendiri. Ya, jadi sini yang paling mendekati adalah komunikasi interpersonal, di mana bentuk komunikasinya itu harus baik. Seperti itu ya, Kak ya. Kemampuan komunikasinya oleh bidan baik pada ibunya Arin, baik pada ibu Arin ataupun anaknya dalam memberikan konseling kesehatan reproduksi remaja itu harus baik seperti itu. Baik, kita lanjut. Ya, nomor 7. Seorang remaja berusia 16 tahun datang ke bidan Rosa karena ingin menggugurkan kandungannya. Hasil anamnesa didapatkan ia mengaku telah diperkosa oleh pacarnya, tetapi pacarnya kabur. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, payudara terlihat
tegang dan areola menghitam, dan teraba balotemen. Bagaimana komunikasi efektif yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Nah, A. Coba bawa orang tua kamu ke sini, saya ingin bertemu. B. Kenapa kamu tidak laporkan saja pacarmu itu ke polisi? C. Coba bicarakan dulu dengan keluarga untuk mendapatkan penyelesaian. D. Makanya Dek, kalau pacaran itu jangan melebihi batas. E. Baik, saya akan langsung memberikan obat-obatnya. Nah, kira-kira jawabannya apa Kak ya? Komunikasi efektif itu yang tidak langsung menendang atau istilahnya menjudge si pasien tersebut juga. Jadi kita juga harus bisa netral gitu antara pasiennya. Jadi jawabannya adalah C ya. Cobalah bicarakan dulu dengan keluarga untuk mendapatkan penyelesaian. Jadi biar cuman nggak langsung datang pasiennya, "Bu bidan saya mau minta digugurin aja nih kandungannya." Kan bahaya, nanti bidannya juga bisa kena tuntutan seperti itu kalau kenapa-kenapa pasiennya ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nomor 8. Nyonya H berusia 35 tahun datang ke bidan dengan keluhan nyeri perut hebat dan terdapat pelepasan darah dari jalan lahir. Hasil anamnesa, ia sudah terlambat haid 1 bulan, tiba-tiba mengeluh nyeri hebat, belum pernah periksa. Bidan kemudian planotes hasilnya positif. Hasil pemeriksaannya, KU lemah, konjungtiva anemis, tensi 90/60, nadi 89 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. TFU belum teraba, pelepasan darah dari jalan lahir itu berwarna hitam sedikit-sedikit, dan ada nyeri goyang porsio. Bidan kemudian mempersiapkan rujukan terlebih dahulu untuk berkomunikasi ke rumah sakit. Bagaimanakah komunikasi yang disampaikan pada kasus di atas? A. Selamat pagi, saya ingin merujuk pasien saya karena ada pelepasan darah kehitaman, haid terlambat 1 bulan, posisi sedang dalam perjalanan rujukan. Terima kasih. B. Selamat pagi, saya Bidan J dari Klinik BP ingin menyampaikan bahwa pasien tiba-tiba keluar darah dari jalan lahir dan ada nyeri goyang porsio. Saya segera mohon bantuannya ya. C. Selamat pagi, saya Bidan J dari Klinik BP ingin menyampaikan bahwa pasien tiba-tiba keluar darah dari jalan lahir. Diagnosa KET. Kondisi umum lemah, mohon bantuannya ya. D. Selamat pagi, saya Bidan J dari Klinik BP ingin menyampaikan bahwa pasien tiba-tiba keluar darah dari jalan lahir, warna kehitaman. Kondisi umum lemah, membutuhkan tindakan segera. Saya segera merujuk, mohon bantuannya ya. E. Selamat pagi, saya Bidan J dari Klinik BP ingin menyampaikan bahwa pasien tiba-tiba keluar darah dari jalan lahir, dugaan sementara KET, kondisi umum lemah. Saya segera merujuk, mohon bantuannya, terima kasih. Nah, kira-kira di sini jawabannya apa yang tepat, Kak ya? Dari semua jawaban atau opsi ini, itu yang kiranya paling mendekati atau yang menurut saya paling tepat itu adalah yang D. Gimana? Karena kita menjelaskan kondisi umum pasien 1. Oh ya, perkenalan diri dulu, dari mana dulu. Terus kita menjelaskan kondisi pasien seperti apa. Tetapi tanpa mereba-reba dugaan sementara atau diagnosanya seperti apa. Bisa aja dia ada masalah yang lain seperti itu. Terus kita jelaskan kepada rumah sakit bahwa pasiennya itu membutuhkan tindakan segera. Seperti itu. Jadi yang D ya Kak ya. Selamat pagi, saya Bidan J dari Klinik BP ingin menyampaikan bahwa pasien tiba-tiba keluar darah dari jalan lahir. Warna kehitaman. Kondisi umum lemah, membutuhkan tindakan segera. Saya segera merujuk. Mohon bantuannya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya.